Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Ya, kita mulai dari EUR NZD. Kemarin kita ada entry di EUR NZD. Ya, ada entry di EUR NZD adalah di area sini dengan target TP di sini ya. Kita entry karena kalau kita lihat di weekly ini ada buy side liquidity. Ini ada buy side liquidity. Ya. Oke. Ya, namun buy side liquidity ini tidak kena ya sebenarnya. Jadi kita anggap ini sebagai SMT, Smart Money Technical. Kita buat ini adalah SMT. Ya. Smart Money Technical. Kemudian kita kemarin entry-nya adalah di H1. Ya, kita perhatikan di sini dia sudah membuat market structure. Di sini dia membuat market structure. Kemudian di sini ada order block dan fair value gap ya. Kita lihat di sini ada fair value gap dan order block. Yang diambil adalah fair value gap. Makanya kita lebih mengambil dari fair value gap meskipun kadang order block juga diambil ya. Ya, ini juga udah ada di area premium ya, dan ini adalah area fair value gap yang kita ambil. Jadi ini adalah acuannya. Ini ada SMT, kemudian dia membuat market structure. Ya, ini adalah sinyalnya ya. Ini adalah sinyal awalnya untuk alasan kita entry. Kita kemarin tadi ngambil di H1 ya. Dan kemungkinan dia akan turun sampai area sini ya. Nanti kita lihat. Selanjutnya adalah XAUSD. Kalau kita lihat XAUSD di weekly, sekarang dia berada di area ini. Ini adalah area buy side liquidity ya. Ini belum direspek. Ini belum direspek. Kita kemarin coba cari area sini, belum ada konfirmasi sell. Kemudian ini ada fair value gap ya, ini adalah fair value gap. Kemudian kita lanjutkan di daily di H4. Kita ambil area ini ya. Kenapa? Karena area ini berada di area ini tengah. Ini biasanya area yang bagus ya.
area yang bagus. Kita coba ukur dari swing high ini ke swing low. Ya, ini adalah area OTE ya. OTE lebih ke atasnya. Berarti dia berada di area premium ya. Ambil area di tengah ini. Ini akan jadi area yang bagus. Di tengah ini. Di dalamnya ya. Ya, kita lihat ini sudah diambil ya. Kalau kita cari swing ya, kalau kita lihat ini swing high, swing low, swing high. Oh, sorry. Pakai Fibo swing high ke swing low. Ya. Kemungkinan area ada di sini. Ini ada area premium, diskon dan diskon di area fair value gap ya. Ini area fair value gap, di sini ada order block ya. Kita hapus ini. Jadi kalau misalnya dia ambil ini, kalau turun bisa sampai area sini. Tinggal cari konfirmasi. Ya. Oke. Ini kita bisa perhatikan di area ini. Ini sudah membuat liquidity grab. Dan ini juga area yang perlu diperhatikan ya. Kita nunggu nanti ini di break dulu. Kita lihat nanti kalau dia ngebreaknya kuat, kita akan cari sell dan bisa target sampai sini. Kita masih tunggu di area sini ya. Oke, kita lihat nanti dulu. Kita bisa jadi dia naik dulu ke atas ya, kemudian membuat manipulasi baru turun. Ini kalau di USD. Selanjutnya USD CAD. Oke. Kita lihat USD CAD. Dia ambil dari BSL liquidity di daily. BSL liquidity. Kemudian apakah dia sudah? Dia 4. Oke. Ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini udah ada konfirmasi entry. Ini area order block ya. Ini udah membuat structure shift. Membuat market structure shift. Dan ini ada displacement turun. Dan selanjutnya kita lihat ini ada batasan ya, CISD. Kita coba nanti entry di area sini. Kalau kita bisa entry di area sini. Dengan target TP
Oke, kita akan ambil area ini sebagai target. Ini order block ya. Ya, ini 1:3. Oke, kita lihat di area sini nanti. Selanjutnya euro USD. Ya, euro USD ini sempat naik yang ngambil liquidity ini. Ya, ini awalnya kita ada analisa kemungkinan market akan turun ambil dari fair value gap ini ya. Ternyata ketika ngambil fair value gap ini turun. Ya, kemungkinan masih turun. Kita lihat dulu, kita cari area yang fresh ya. Ini kemarin analisa kita turun, kemungkinan dia akan turun sampai sini. Dan nanti akan cari konfirmasi sell di area-area ini. Dan sekarang area konfirmasinya belum bagus ya. Ini kita tunggu lagi dia membuat, kemungkinan naik lagi ya. Kita buat sebagai liquidity. Oke, target adalah ini. Kemudian USD CHF. USD CHF ini masih, ini sesuai analisa kita kemarin ya. Sesuai analisa, jadi dia akan naik lagi ke sini kemudian turun ya. Kita coba hapus analisa sebelumnya ya. Ini kemungkinan adalah ambil dari fair value gap ini ya. Dia ambil fair value gap kemudian turun. Oke, ini sebagai liquidity. Ini sebagai liquidity. Oke, kita kemarin entry ini adalah areanya. Ini fair value gap. Ketika ngambil dari area fair value gap ini turun. Market structure shift. Market structure shift, dia ambil fair value gap kemudian turun. Ini harusnya ada fair value gap. Ini belum diambil ya. Kemungkinan kalau naik ini bisa diambil. Jadi ketika kita ambil sell di area ini bisa kita jadikan target. Ini adalah sell set liquidity. Ini sebagai sell set liquidity. Ini turun, target entry ke TP. Ingin ambil ini, kemudian target TP adalah ini. Selanjutnya kita akan lihat this area adalah area sell set liquidity.
di daily. Ini bisa kita jadikan sebagai peluang, point of interestnya. Ini bisa kita lihat nanti. Bisa jadi diambil area ini kemudian turun. AUD USD. Kita lihat di weekly. Ya. Kalau kita perhatikan di weekly, ya diambil ini fair value gap. Turun. Kalau kita lihat di daily ini sebagai liquidity grab. Ya. Tempat ini entry di sini biasanya saya akan ketika dia membuat market structure shape, kita cari OTE dan fair value gap. Biasanya saya akan entry di sini. Namun ini tidak diambil ya. Diambil di area tidak nyampe fair value gap atau area premium. Selanjutnya area ini kita pantau ya. Ada area fair value gap. Oke, ada di area diskon ya. Ada area premium. Kita akan cari peluang entry di area sini. Kemudian GPP USD. Kemarin kita ada analisa di area sini. Ketika ngambil order block, entry kita adalah di area sini ya. Area ini sebenarnya target awal area ini ya. Namun kita bisa perhatikan ini area ya. Ini udah TP kemarin. Ini ada area breaker block ya. Ini breaker block. Dia ambil dari breaker block kemudian turun. Dan dia sekarang masih dalam kondisi naik ya. Masih naik lagi. Kita bisa tunggu dia ambil swing-swing ya. Coba kita lihat di H4. Ini kita bisa ambil swing ini nanti. Atau kalau kita lihat di daily ini juga bisa kita jadikan sebagai swing kayak. Tapi yang paling bagus adalah nunggu di area atasnya. Nunggu di area atas. Ini naik sini, bisa jadi ambil ini kemudian turun atau ambil atasnya kemudian turun. Kita lihat di batas bawahnya. Batas bawah ada di area fair value gap di sini. Ini adalah area OTE kalau kita ukur. Ini adalah area dari diskon ya. Ini bisa kita lihat areanya adalah diskon. Bisa jadi dia turun sampai sini dan ketika sampai sini dia naik. Ya, NZD USD. Kita perhatikan ya. Dia ambil dari sell set liquidity. Ini ada dua. Ini swing low, ini sell set liquidity. Dia ambil dari swing ya. Swing low atau dia liquidity. Kita ambil swing liquidity. Ini kita perhatikan. Kalau kita perkecil ini kelihatan dia sudah membuat market structure shape. Ini ya. Membuat market structure shape. Kemudian ini ada kenaikan displacement ya. Kita
tapi nggak terlalu kuat displacementnya. Ya, kita bisa entry di area sini, kemudian naik ya. Ya, ini ambil dari breaker mitigation block ya, dia turun ambil naik, kemudian ambil dari mitigation block kemudian naik. Ini kenapa dia naik, karena dia ambil dari swing ini atau sell set liquidity ini ya. Target adalah sini. Ketika sampai area sini ya, ini daily, ini kita akan lihat di area ini ada fair value gap dan atasnya ada order block. Dan JDJP oke ya, kemarin JDJP kita ada entry ya, kita ada entry di area sini, kemudian saya close, saya ambil dari sini ya, karena ini enggak kuat. Ketika dia ngambil liquidity ini turun, ini membuat market structure shift. Jadi karena dia sudah membuat penurunan ya, konfirmasi penurunan, kita close di area sini. Ketika ambil sini kita close di area ini ya, karena bisa jadi dia naik ambil area order block. Ternyata turun dia ya, turun dia membuat market structure break. Ini penerusan tren. Jadi dia sempat ambil dari sell set liquidity. Kita lihat yang clean ya, ini ada clean ya, ini target selanjutnya kalau turun. Oke, kita lihat ketika dia ngebreak ya, ini kita anggap sebagai market structure break. Ini market structure break, ambil ini ya. Ketika dia ngebreak area ini membuat market structure break, ini ada area ini mengambil dari liquidity grab, kemudian turun ngebreak area ini membuat market structure break. Ini juga sweep ya, mengalami penurunan, perubahan arah market, kemudian naik ya, naik dia ambil dari fair value gap. Kalau misalnya kita ambil order block ini bagus, tapi biasanya jarang kena order block ini, dan saya lebih senang ambil dari fair value gap karena kemungkinan tersweepnya itu besar ketimbang ambil order blocknya. Ini dengan target bisa di sini ya. Kemudian AUDJP ya, ini sama, seharusnya kalau entry di area sini ya, ini polanya sama tapi ini tidak diambil. Kemarin saya berharap dia ambil ini ya, saya cari area entry di sini, ternyata tidak sampai karena dia juga sudah membuat liquidity grab ini, manipulasi ya, buat saya ngebreak area ini. Dan biasanya kalau mau entry saya ambil dari fair value gap ini, namun dia nggak sampai ambil dari area ini, baru turun. Kemudian CHFJP oke, CHFJP kita kemarin ada entry di sini ya, ada entry di sini dengan hit sudah di TP, kemudian dia turun lagi ngebreak area ini buat market structure break ya. Jadi ketika buat market structure break kita bisa entry di area ini adalah area fair value gap ya. Jadi dia tidak ambil, ini ada order block ya, namun nggak diambil nih area order block.
Coba kita perkecil. Ya, kalau kita lebih kecil lagi, kita bisa perkecil lagi areanya, yaitu ambil area fair value gap atas. Ya, jadi risknya kecil ketika kita entry di area sini. Kita bisa perkecil lagi untuk cari, ini bisa naik lagi. Ya, ini kalau spreadnya ya biasanya saya lebih ambil dari 15 M15 ya. Ini masih keambil ya kalau kena. Kenapa ini kita lihat ya, dia buat manipulasi ini liquidity grab. Kita anggap ini adalah akumulasi, manipulasi, distribusi. Selanjutnya our JPY ini sama polanya. Area ini tidak, kita yang garis ini tidak diambil ya, ternyata di break. Perhatikan ketika nge-break, membuat market structure break ya, ketika membuat market structure break dia naik, ambil dari fair value gap. Ini menunjukkan bahwa market masih kuat untuk turun. Ini kalau H1 ini adalah areanya yang clean ya. Kalau kita ambil dari order block tidak terfill ya. Kalau entry sebenarnya kemarin saya entry-nya itu ini saya close ya, karena dia naik nggak ngambil. Ini CISD, bahkan dia turun ya, turun kuat, turun kuat nih. Ketika ngebreak dia ambil area ini nih, ini saya entry di area sini. Ini ada area fair value gap kemudian turun. Oke. Target bisa ini ya. Ini kita garis sebagai swing low. Kita bisa cari entry jika ada konfirmasi buy nanti di area sini. Ya, ini masih kita bisa manfaatkan. Kalau misalnya naik, kita bisa manfaatkan area ini untuk sell. Karena on the block ini belum diambil. Ya, kalau fair value gap udah diambil. Kemudian CAF, CADJP sama ya. GPPJP. Oke, ini sama. Polanya sama. Ini lihat dia mau mengambil, membuat market structure, membuat market structure break, membuat liquidity grab, kemudian nurun, ngambil dari ini market structure break, baru turun. Ini tadi. Kemudian Nasdaq ya, kita kemarin akan cari entry di area sini ya. Kita perhatikan Nasdaq ketika dia ngambil sell set liquidity, dia naik ya, dua naik ya. Ini dia membuat market structure shift, di sini ya, dan saya coba entry di area sini kemarin. Saya entry di sini ya, sorry, di sini. Ini adalah fair value gap. Ini saya entry di fair value gap ya, entry di inner vision fair value gap di sini.
ya, namun tidak diambil. Ngebreak ini saya berharap dia ketika ngebreak ini, market structural break, dia turun ngambil dari di fair value gap baru naik ya, dengan target TP adalah area sini. Kemudian BTC USD ya, kemarin saya tunggu area ini, saya akan coba entry di area sini ya, ternyata dia tidak naik ya, dan cari konfirmasi buy di area sini juga tidak ada area yang bagus. Oke, ini belum ada area yang bagus. Ini ya ambil order block naik. Kalau ini targetnya di sini ya, terpenuhi kalau ambil dari sini. Kita lihat di TF gambaran besarnya, ini kemungkinan akan turun ya, kemungkinan dia akan turun ya, turun. Ini ada order block ya, kita lihat area ini. Oke, ini bisa kita cari peluang di sini, atau kita ukur ya, kita ukur apakah dia bisa naik. Kalau dia naik sampai sini nih, kita akan cari ya, dengan target ini udah ada SMT. Oke, target kita bisa sampai area ini ya, ini target, bahkan bisa ambil dari sell set liquidity. Ya, demikian analisa kami ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.